Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, yakin tackle terhadap James Maddison yang membuatnya dikeluarkan dari lapangan tidak seharusnya menjadi kartu merah. Bruno mendapat kartu merah pertamanya setelah membela MU sebanyak 262 kali. Brennan Johnson memberi tim tamu keunggulan awal selama babak pertama dengan penampilan terburuk MU musim ini. Dan berakhir dengan Fernandes dikeluarkan dari lapangan karena tackle terhadap Maddison. Wasit Chris Kavanagh menunjukkan kartu merah langsung untuk pelanggaran serius, keputusan yang dikonfirmasi oleh wasit VAR Peter Bankes. Spurs menambah gol lebih lanjut setelah jeda melalui Dejan Kulusevski dan Dominik Solanke. Selain terpeleset saat melakukan tackle, Bruno tidak menganggapnya seperti yang diinginkan semua orang. Menurutnya, ia menendangnya dengan pergelangan kaki saya. Itu pelanggaran yang jelas tetapi tidak pernah menjadi kartu merah. Bahkan Maddison berkata itu pelanggaran tetapi tidak kartu merah. Bruno mengalami banyak insiden ketika dia ditendang dan sebagainya, dan belum pernah ada yang begitu cepat menjadi kartu merah. Bruno harus menerima, jadi pemain di klub paling dibenci sejagat raya. Dan itu terlihat kemudian bahwa wasit VAR tidak memanggil wasit melihat langsung ke layar. Fernandes akan absen dalam perjalanan akhir pekan depan ke Aston Villa, juga 2 pertandingan Liga Primer melawan Brentford dan West Ham akibat kartu merahnya. Hikmahnya, dia akhirnya bisa diparkir Ten Hag setelah musim yang melelahkan. Karena, betapapun buruk dan lelahnya Bruno, Ten Hag akan terus memasang pemain terbaik MU ini. Ayo pulih, Kapten! Seperti biasanya, ketika klub terbesar di Inggris kalah, sejumlah fans maupun pendukung klub lain berteriak lantang, Ten Hag GOAT. Ten Hag tidak sepenuhnya pantas mendapatkan kekalahan ini. Ia telah melakukan banyak perubahan kecil pada taktik spesifiknya selama minggu-minggu awal musim, formasi lini depan dan lini tengah yang tepat telah diubah, pemicu tekanan telah berubah, tetapi masalah mendasar pada inti sistemnya tetap ada. Tim ETH yang terdiri dari 2 bagian, hanya punya sedikit hal yang dapat menghubungkan mereka. Salah satu dakwaan yang paling memberatkan atas penampilan United pada hari Minggu adalah bahwa mereka tampaknya kalah jumlah dan kewalahan hampir di semua tempat di lapangan. Dimanapun bola berada, Spurs memiliki pemain tambahan dan ruang untuk memanfaatkannya. Secara posisi, United mendapat bencana. Hal ini mulai menjadi masalah musim lalu. Ten Hag selalu bermain dengan lini pertahanan yang relatif dalam di United, termasuk selama musim pertamanya yang sukses, ketika ia memenangkan Piala EFL dan masuk 4 besar, tetapi yang berubah adalah celah yang dibiarkan terbuka antara pertahanan dan serangan, dengan lini depan didorong ke atas dan diminta untuk tetap di sana. Hasilnya adalah isolasi antara pertahanan dan serangan. Ketika United menguasai bola di pertahanan, mereka hampir selalu memiliki 6 pemain di belakang dan 4 pemain di depan, 2 unit yang berbeda dengan Bruno Fernandes sebagai satu-satunya penghubung sesekali di antara keduanya. Para penyerang tetap berada di posisi tinggi saat tidak menguasai bola, yang berarti hanya ada sedikit pergerakan ke belakang, sementara bek sayap dan gelandang seringkali ditempatkan begitu dalam, sehingga mereka tidak dapat mendukung serangan balik saat serangan itu dapat dilakukan. Akibatnya, tim yang memiliki pemain yang bergerak di antara fase-fase tersebut dapat memiliki lebih banyak pemain daripada United di sebagian besar waktu di kedua ujung lapangan. Jurang antara garis pertahanan yang dalam dan garis penyerang yang tinggi juga memaksa para playmaker United untuk melakukan permainan dengan persentase rendah saat mereka memenangkan bola di wilayah mereka sendiri. Umpan panjang ke Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho
misalnya, atau dribble panjang yang berisiko gagal. Dalam diri Kobbie Mainoo, mereka memiliki pengumpan yang baik dan pembawa bola yang sangat kuat, tetapi dia adalah satu-satunya pemain yang biasanya berada di posisi yang lebih dalam dengan jangkauan yang cukup untuk melakukan sesuatu. Biasanya tim yang ingin memulai dari posisi yang dalam dan melakukan serangan balik cepat akan memiliki dua bek sayap yang cepat dan agresif yang menambah kecepatan dan lebar pada serangan dan memberi gelandang opsi pada jarak yang lebih pendek, tetapi hal itu jarang terlihat pada skuad United saat ini. Noasir Mazraoui telah membantu dalam hal itu, tetapi dia belum mengubah permainannya sendiri. Bagaimanapun, Mazraoui menghabiskan sebagian besar babak pertama didikte oleh Destiny Udogie. Bek sayap Ten Hag tidak hanya bermain lebih dalam daripada banyak tim lain, tetapi juga bermain cukup sempit. Dengan para penyerang yang tidak mundur dan banyak ruang di sisi sayap, Spurs terus-menerus diberi ruang untuk mengoper bola dengan cepat ke posisi umpan silang dengan tekanan minimal dan ruang yang sama antara Mainoo dan Ugarte, serta para penyerang di area tengah, memungkinkan Mickey van de Ven memiliki keleluasaan untuk maju dengan kecepatan penuh dan mampu melewati pemain lawan untuk dengan gemilang mengumpan bola ke gol pembuka Brennan Johnson. Ten Hag mengatakan setelah pertandingan bahwa tidak mungkin seorang bek dibiarkan berlari sejauh itu tanpa gangguan, tetapi ruang yang diberikan oleh sistemnya lah yang memungkinkan hal itu. Jika Van de Ven berada di bawah tekanan yang lebih besar pada fase pertama penyerangannya, ia mungkin tidak akan mampu menghasilkan kecepatan untuk menerobos garis pertahanan dengan mudah. Dan jika para penyerang kembali untuk membantu lini tengah, dan bek sayap lebih sering keluar, maka mereka mungkin dapat memanfaatkan bola dengan lebih baik ketika serangan Spurs tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, hasil serangan mereka sebagian besar terdiri dari umpan-umpan panjang yang penuh harapan ke arah Garnacho. Untuk melihat konteks dari kurangnya hasil serangan mereka, Dejan Kulusevski kini telah menciptakan lebih banyak peluang di Old Trafford musim ini daripada pemain United lainnya. Logika Ten Hag dalam menggunakan blok yang relatif rendah di pertahanan cukup masuk akal. Pertahanannya kurang cepat untuk mengoper bola cepat dari atas, dan mungkin kemampuan teknis untuk bermain di sekitar tekanan tinggi yang terorganisir dengan baik secara konsisten. Namun perlu dicatat bahwa United berada dalam performa terbaik mereka pada saat-saat ketika mereka mampu maju dan menekan lawan untuk beberapa saat, menghubungkan titik-titik dan membuat umpan lebih pendek dan mudah, sambil tetap menggunakan dinamisme pemain penyerang mereka. Seperti yang mereka lakukan, untuk waktu yang singkat, setelah tertinggal 2-0 pada hari Minggu. Membuat penonton yang bertahan di Old Trafford kembali bersorak, dan pendukung Spurs deg-degan khawatir. Apakah lebih baik untuk membawa penyerang lebih ke belakang, atau mengambil risiko dan mendorong bek lebih jauh ke lapangan? Sesuatu harus berubah. Salah satu alasan utama mengapa Ten Hag diberi kontrak baru berdurasi 2 tahun oleh Ineos adalah tekanan dari para penggemar, yang sebagian besar menyalahkan penampilan liga yang mengecewakan pada para pemain, banyak di antaranya tampak kesulitan untuk tampil atau tidak banyak berusaha. Mempertahankan pelatih Belanda itu adalah pilihan yang populer, terutama setelah ia berhasil menerapkan taktik yang tepat saat melawan Manchester City di final Piala FA. Memang benar bahwa kesalahan individu merupakan bagian dari permainan, dan menyalahkan sistem secara keseluruhan akan menjadi tidak adil. Meskipun beberapa kesalahan tampak seperti kelalaian disiplin, misalnya Lisandro Martinez yang berulang kali keluar dari posisinya, yang seharusnya tetap menjadi tanggung jawab manajer. United tampaknya memiliki banyak pemain yang tidak dalam performa terbaiknya dalam 2 musim terakhir. Rashford adalah yang paling menonjol, tetapi ada juga Jadon Sancho yang kesulitan untuk tampil. Casemiro menurun setelah memulai dengan luar biasa. Mason Mount,
yang memang terhambat oleh cedera yang terus-menerus, tampil mengecewakan. Dan seterusnya. Namun, ketika begitu banyak pemain tampaknya mengalami penurunan performa yang mengkhawatirkan pada saat yang sama, akar penyebabnya hanya dapat secara realistis dipersempit, menjadi ruang ganti yang bermasalah atau manajemen individu yang buruk oleh pelatih kepala. Mustahil untuk mengetahui mana yang mungkin menjadi penyebabnya dari luar. Mau tak mau kita memperhatikan peningkatan performa Jadon Sancho yang tiba-tiba bagus segera setelah ia pindah ke Chelsea. Pemain sayap tersebut telah mencatatkan 3 assist dalam 3 pertandingan untuk The Blues, sebanyak yang ia catatkan dalam satu musim liga di Old Trafford. Perekrutan yang dilakukan Ten Hag juga seringkali tidak masuk akal. Kesepakatan mahal untuk mendatangkan Antony yang gagal. Merekrut Mount hingga 60 juta pound, seorang pemain yang unggul di area sempit di sekitar area penalti, tetapi dipaksa masuk sebagai gelandang yang jauh lebih dalam dan gagal berkembang. Dengan Ineos yang sekarang bertanggung jawab atas urusan olahraga di United, sulit untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ten Hag terhadap bisnis transfer musim panas ini, tetapi ada juga keputusan yang membingungkan di sana. Jika nomor 9 baru diperlukan, mengapa merekrut Joshua Zirkzee, seorang pemain yang memiliki semua atribut fisik penyerang tengah tradisional, tetapi sebenarnya bermain dalam peran yang jauh lebih dalam di Bologna? Jika kemampuan untuk menangani serangan balik lawan adalah perhatian utama pertahanan, dan umpan cepat ke depan adalah rencana penyerangan, mengapa memilih Matthijs de Ligt yang berjuang dengan umpan vertikal dan kehilangan tempatnya di Bayern Munich, setelah dikritik oleh Thomas Tuchel karena alasan itu, dan yang dianggap sebagai bek paling lambat di klub Bavaria musim lalu? Tidak hanya ada kesenjangan yang terlihat antara pertahanan dan serangan di lapangan, tetapi juga kesenjangan antara skema taktis Ten Hag dan pemain yang direkrut untuk mengimbanginya. Sebagian kesalahan harus ditimpakan kepada Ineos, yang setidaknya menandatangani kesepakatan transfer yang dibuat musim panas ini, dan mungkin menjadi kekuatan pendorong di balik kesepakatan tersebut. Namun, penilaian Ten Hag sendiri terhadap personelnya tampak dipertanyakan. Hanya Ineos yang tahu sejauh mana kesabaran mereka yang tersisa terhadap Ten Hag, meskipun mereka biasanya tidak sabar terhadap pelatih kepala Diogo Nice atau Lausanne, 2 klub kontinental tempat mereka memiliki saham pengendali. Dan hanya Ten Hag sendiri yang tahu apakah ia memiliki rencana B, atau malah akan terbukti kejam dan tetap menggunakan metodenya saat ini yang gagal total. Namun, yang terakhir tampaknya sangat mungkin terjadi, karena masalah struktural di jantung permainan United bukanlah hal baru, dan sangat jelas bahwa begitu banyak momen dan hasil terbaik mereka melawan tim-tim besar lainnya, cenderung muncul dalam permainan yang berubah menjadi kekacauan, ketika skema taktis Ten Hag diabaikan dan kualitas pemain individu menjadi yang terpenting. United punya banyak pemain berkualitas, tapi Ten Hag tidak menemukan cara untuk memanfaatkannya. Suasana klub terbesar di dunia terasa di Old Trafford saat Setan Merah dipaksa takluk 3-0 oleh Tottenham. Tetapi, tidak ada nyanyian Ten Hag out. Sebaliknya, pendukung sejati terus mendukung Manchester United, klub dan makna mereka. Dan khususnya, di masa yang tidak kompetitif ini, mereka menyanyikan sejarah mereka. Apapun kekhawatiran pribadi mereka tentang Erik, tidak ada seorang pun di stadion yang meneriakkan Ten Hag keluar. Di media sosial, suaranya sangat berbeda. Di sana, kemarahan pada hari Minggu terdengar keras, panjang, dan sangat terarah. Namun di dalam Old Trafford, tidak ada mereka yang mendesak agar Erik Ten Hag dipecat. Di tribun, ada keluhan dan desahan serta ucapan kepada orang di kursi sebelah, bahwa ini adalah penampilan United terburuk sejak penampilan melawan Liverpool beberapa minggu lalu.
Ada paduan suara yang mencemooh Asid. Tentu saja, di babak pertama, curahan rasa frustrasi yang meluas. Tetapi tidak ada satupun kritik kolektif yang disuarakan terhadap manajer. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terdengar di Old Trafford. Mereka yang benar-benar pergi ke pertandingan telah lama melakukan yang terbaik untuk mengikuti instruksi guru mereka, Sir Alex Ferguson. Dalam pidato pensiunnya di lapangan di stadion, sangat spesifik dalam mendefinisikan peran mereka. Tugas Anda adalah mendukung manajer. Maksud Ferguson adalah ini, kesabaran terhadapnya selama masa-masa sulitnya sendiri telah membuahkan hasil. Bayangkan jika klub mengikuti suara fans di medsos dan memecat Fergie, tidak akan ada sejarah Ferguson di MU. Begitulah, bahkan di masa-masa terpuruk David Moyes, di saat-saat paling membosankan Louis van Gaal, di tengah kekacauan ulah Gunnar Solskjaer, para pendukung tuan rumah melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang diperintahkan Ferguson dan mendukung manajer mereka. Atau setidaknya berdiam diri, menutup mulut, dan menyimpan kekhawatiran mereka sendiri. Tidak ada yang lebih jelas daripada di pertandingan kandang.